Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bu Ilma Ulansari Hasdiansa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami itu menganalisis produk tentang Yotta. Dan sebelum kita lanjut pada materi intinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku moderator Islamuddin, dan yang kedua Ade Mutia Said, ketiga Muhfadil Aprilio Bestari, keempat Nuryanti Purnamasari N, kelima Muhammad Faisal Hakim, keenam Rosdi Andar, ketujuh Hairun Nisa, kedelapan Ananda Rizky S, ke-9 Sergia Friska, ke-10 Nur Alia Marwa, dan yang terakhir Muhammad Arham. Dan langsung saja kita masuk pada inti dari pembahasannya. Untuk slide pertama. Sejarah Yotta. Yotta didirikan pada tanggal 13 Mei 2015 oleh Adrian Purwanto dan memiliki orientasi terhadap kepuasan pelanggan. Yotta selalu berusaha menghadirkan produk terbaik, dan pada tahun 2022 Yotta telah bertumbuh pesat dengan membuka puluhan cabang di wilayah Sulawesi Selatan atau biasa disebut dengan Sulsel. Nah, awal mula Yotta juga berawal dari tugas kuliah dan akhirnya memasarkannya di kampus. Dan bot pertama Yotta itu ada di UNM, Fakultas Psikologi, minuman dengan berbagai varian rasa. Ini ternyata terinspirasi dari minuman lokal daerah. Nah, untuk pembahasan slide selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Rosdiandar. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi Yotta itu pendirinya adalah Adrian Purwanto. Selanjutnya dia mendirikan 3 cabang yang terdiri dari Goa, Makassar, dan Palopo. Goa terdiri dari 2 cabang yaitu Palangga dan Samata. Makassar terdiri dari UNEP Psikologi, Tamalate, Urip, Talasalapang, Perintis, Mapaodan, Cenderawasih, Tinumbu, Parantambun, dan Herstasning. Selanjutnya itu Palopo. Palopo hanya satu yaitu Andi Jemah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Ade Mutia Said. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Yang pertama yaitu politik. Kondisi politik saat ini merupakan peluang bagi pemasaran Yotta untuk meningkatkan penjualan dikarenakan kita saat ini mendekati pemilu yang menyebabkan masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini sudah membaik dan memiliki peluang besar untuk pemasaran produk. Selanjutnya, sosial dan budaya. Dalam kondisi sosial dan budaya merupakan ancaman dikarenakan semakin sadarnya masyarakat akan hilangnya produksi minuman tradisional. Selanjutnya, teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih yang menyebabkan pebisnis lebih mudah mempromosikan produknya di masyarakat. Kemudian lingkungan. Dari segi lingkungan, Yotta merupakan ancaman dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang akan kebersihan lingkungannya, di mana Yotta masih menggunakan limbah plastik yang berupa cup dan sedotan. Yang terakhir yaitu hukum. Dalam aspek hukum, Yotta berpeluang untuk menjadi pilihan minuman dan cemilan halal bagi masyarakat muslim di Indonesia karena telah tersertifikasi halal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk pembahasan selanjutnya,
Saya serahkan kepada Saudari Nur Alia Marwah untuk membacakan materinya. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Kita bisa lihat di sini yaitu kelemahan dan kelebihan produk kompetitor. Yang pertama itu ST Indonesia, mempunyai kelebihan harga murah, namun kelemahannya kualitas rasanya kurang. Yang kedua menanti, mempunyai kelebihan outlet bersih dan nyaman, staf yang ramah, namun kelemahannya mempunyai harga yang sangat mahal. Dan yang ketiga yaitu Chatime, mempunyai kelebihan varian rasa yang banyak dan enak, serta pelayanan yang baik. Dan kelemahannya harganya mahal, antrian yang kadang tak terkendali karena promosi yang terlalu sering. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sergia Friska untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu targeting. Sasaran pemasaran Yota ditujukan untuk generasi Y atau milenial yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996 dan segmen generasi Z yang didominasi oleh mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2000-an. Di kelas ekonomi, Yota menyasar kelas ekonomi menengah dengan harga terjangkau yaitu dari 10.000 sampai 28.000. Yota saat ini membidik konsumen khususnya yang berada di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemesanan secara online dapat memudahkan konsumen untuk memesan dan membeli, sehingga Yota mengharapkan semakin banyak pelanggan khususnya warga Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ananda Reski untuk membacakan materinya. Pada Saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu analisis STP. Bisa dilihat dari gambar position produk kompetitor di mana Yota berada di posisi di high quality dengan harga yang terjangkau. Harganya sendiri antara 10.000 sampai 28.000. Dan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya seperti Chatime yang kualitas rasanya hampir sama dengan Yota, namun harganya lebih mahal. Lalu dibandingkan dengan Menanti dengan yang kualitas rasanya masih kalah unggul dari Yota dan Chatime dan harganya juga sangat mahal. Dan untuk produk ST Indonesia sendiri yang sebanding dengan harga dan kualitas rasanya yang kurang, serta variasinya tidak bermacam-macam yang hanya berfokus pada tes saja. Mungkin alasan ini konsumen akan lebih tertarik kepada produk Yota dibandingkan 3 produk pesaingnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ananda Reski. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nuryanti Purnamasari. Pada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya, analisis pemasaran. Yang pertama, produk. Pemasaran pada produk minuman Yota yang diikuti adalah pemasaran produk saat launching yang dilakukan di area Talas Salapang yang dekat dengan keramaian dan akses akademik. Dalam launching Yota, pemasaran ini memamerkan produk lengkap dengan atributnya. Dalam kegiatan tersebut, produk minuman berbahan dasar susu dapat dijual langsung kepada konsumen. Sarana yang digunakan dalam kegiatan untuk menarik konsumen berkunjung ke stand adalah dengan memberikan contoh produk atau sampel secara gratis untuk dicoba secara langsung. Yang kedua, harga. Yota menerapkan beberapa strategi harga yaitu yang pertama, potongan harga sebesar 10% yang berlaku ketika konsumen melakukan order menggunakan GrabFood maupun GoFood. Yang kedua, gratis ongkos kirim setiap konsumen yang melakukan pembelian 2 Yota akan diberikan gratis ongkir dengan langsung memesan by kontak WA delivery Yota. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Arham untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang analisis pemasaran promosi. Menggunakan banner dapat menarik konsumen dan memperjelas keunggulan dari produk Yota. Juga membagikan brosur merupakan
sarana promosi dan alat komunikasi antar produsen dengan konsumen. Dalam brosur tersebut berisi tentang informasi-informasi dan keterangan yang ada pada produk serta manfaat dan keunggulan produk. Dari adanya brosur tersebut, calon konsumen dapat mengetahui secara jelas semua hal yang berkaitan dengan produk Yotta. Namun hambatan yang ada pada teknik pemasaran ini adalah kebanyakan dari masyarakat yang sering acuh pada hal-hal demikian sehingga informasi mengenai produk dalam brosur tidak dibaca secara detail. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Arham. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Fadil Aprilio Bestari untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya distribusi atau tempat place. Dalam hal ini, saluran distribusi Yotta berada di kawasan keramaian seperti akses sekolah, kampus, dan tempat kerja. Area Talasalapan merupakan jalur akses paling ramai dengan 3 buah sekolah dan 1 kampus dan beberapa area komersil dan perkantoran, sehingga sangat strategis untuk membuka outlet Yotta di area tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Hairun Nisa untuk membacakan materinya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu saran dan rekomendasi 4P. Yang pertama ada produk. Untuk saran dan rekomendasi produk Yotta agar kemasannya lebih menarik lagi, lebih ramah lingkungan, seperti menyediakan pipet yang terbuat dari kertas, serta menambahkan varian rasa baru kopi yang lebih beragam, dan menu snack-snack seperti kentang goreng, bakso goreng, pisang goreng, coklat, dan lain-lain. Yang kedua ada price atau harga. Untuk saran dan rekomendasi harga pada Yotta mengikuti dari kualitas produk yang dibuat. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk saran dan rekomendasi tempat Yotta agar lebih strategis, lagi mudah ditemukan di mana dan menyediakan parkiran yang luas, serta membuka cabang lebih banyak lagi di mal-mal di bandara dan pusat kota. Dan yang terakhir ada promotion. Untuk saran dan rekomendasi promosi agar menggunakan X-banner yang besar guna menarik konsumen serta promosi lebih memperbanyak diskon. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Faisal Hakim. Kepada Saudara dipersilahkan. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa Yotta Milk ialah salah satu brand lokal asal Makassar yang terjun dalam usaha minuman olahan susu yang didirikan pada tanggal 13 Mei 2015 oleh Adrian Purwanto. Yotta Milk sendiri telah memiliki banyak cabang di setiap kota, kabupaten di antaranya di Makassar, Goa, dan Palopo. Yotta sendiri memiliki orientasi terhadap kepuasan pelanggan yang berusaha menghadirkan produk terbaik miliknya. Nah, dalam analisis lingkungannya, Yotta menggunakan pendekatan pastel yang mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi perusahaan tersebut. Pada analisis STP, di mana segmentasi terdiri dari demografi, psikograsi, dan perilaku selanjutnya ada targeting dan positioning di mana Yotta berada di posisi di high quality dengan harga terjangkau. Harganya sendiri antara 10.000 sampai 28.000 dan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Analisis strategis pemasaran kami menggunakan sistem 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya materi dari kami, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman semua meminta maaf apabila ada kesalahan kata pada saat melakukan presentase.
Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.